Bisa tahu asal makanan orang atau asal minuman orang. Kalau asal minuman kan kemungkinan dari pegunungan, soalnya air putih. Kalau asal makanan beragam. Non, saya udah siapin bekal spesial loh. Astaga, tumben banget, Pak. Ih, Bapak bohong. Asalnya dari warteg. Hehe, saya disuruh nyonya buat masak, tapi saya nggak punya waktu, jadi saya beli deh. Emangnya Mama kemana, Pak? Katanya nyonya tuh lagi persiapkan makanan yang mewah buat kamu, tapi hari ini kamu merakyat dulu ya. Iya, udah deh. Padahal Mama nggak perlu serepot-repot gitu. Kan gue bisa belanja di kantin. Tapi saya ada nguping pembicaraan nyonya di telepon sama seseorang, katanya asal makanan ini sangat rahasia. Hah? Dek, ayo kita berangkat ke sekolah bareng. Loh, bekal kamu mana? Ini, Kak. Oh, itu pasti dari Mama kan? Hah? Dari Om? Iya, Kak. Soalnya tadi ada yang nawarin aku roti, jadi aku mau deh. Ya ampun, Dek. Untung aja kamu nggak diculik. Biasanya kan itu modus-modus. Muka orangnya nggak kelihatan kayak penculik kok, Kak. Katanya sih dia temen Mama. Temen Mama? Siapa ya? Setahu gue Mama nggak punya temen. Kakak punya kekuatan bisa melihat asal makanan seseorang. Wah, kalau gitu pakai ke Mama aja, Kak. Tapi jangan sampai ketahuan sama Mama. Emangnya kenapa kalau ketahuan? Ya ampun, penakut banget sih kamu. Mama nggak akan biarin kita tahu asal makanan dari dia itu dari mana. Hah? Aduh, senangnya hari ini. Keisha, mana makan lo? Ya jelas udah di perut lah. Tadi gue makan ayam penyet. Ayam penyet dari mana tuh? Hah? Dari kantin. Perasaan di kantin nggak ada jual ayam penyet. Ada loh, baru dibuka hari ini. Sambalnya mantul. Oh, ya udah. Gue ngerasa kekuatan gue ini nggak guna. Kekuatan lo bisa melihat asal makanan ya? Hah, kebetulan banget gue baru baca berita. Katanya nyokap lo tuh lagi diselidikin sama orang-orang. Hah, kenapa? Pokoknya diselidikinnya tuh menyangkut makanan. Astaga, kalau gitu sebelum Mama ditangkap polisi, gue harus nolongin Mama duluan kan? Gue harus cari Mama nih. Gue harus pulang sekarang juga. Sel, tadi nyokap lo ada kesini loh. Hah, ngapain? Perasaan hari ini nggak ada pertemuan orang tua deh. Katanya sih dia mau nganterin bekal buat lo. Oh, bekal makanan. Perasaan tadi gue udah dikasih sama Pak Satpam kalau asal makanan lo, hah? Pasti lo liatnya dari Palangkaraya ya? Ya iyalah, orang gue habis dari sana, gue bawa makanan dari sana. Ya ampun, keren banget lo bawa makanan terbang lewat pesawat sampai ke sini. Ya iya dong, tapi lebih keren bekal lo lagi sih. Dela, lo sarkas ya? Emang apa sih bekal yang dikasih sama nyokap gue itu? Lo lihat aja sendiri tuh di kantor guru. Hah? Kantor guru? Waduh, bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru nih karena gue manja. Permisi, Bu. Saya mau ambil bekal makanan saya. Feli, kita ngobrol dulu ya sebelum kamu ambil bekal makanannya. Ngobrol? Hah? Asal makanannya Bu Guru dari Mama? Oh, ternyata kamu bisa melihat asal makanan seseorang. Emangnya Mama saya kasih Ibu makanan apa? Makanannya sangat berharga. Mama kamu itu dapetinnya dari mana ya? Saya nggak mau ngasih tahu deh. Kenapa sih, Bu? Astaga, Bu Guru meledak. Haha, ya ampun Velo harus tanggung jawab tuh. Ya ampun, bisa-bisa gue ditangkap polisi karena gue menghabisi Bu Guru secara tidak langsung. Gimana dong, Kay? Ya nggak mungkin lah, Vel. Itu cuma ketakutan lo doang. Lagi pula yang menghabisi Bu Guru bukan lo. Iya, gue juga nggak tahu kenapa Bu Guru tiba-tiba meninggoy. Jangan-jangan gara-gara makanan yang dimakan. Itu artinya pelaku yang menghabisi Bu Guru adalah nyokap lo. Apa? Aduh, mana sih bakal yang dimaksud Bu Guru dan Dela? Hah? Jangan-jangan cuma permen kecil ini. Tunggu, karena gue udah dapat permennya, jadi gue udah bisa lihat kan asal makanan gue dari mana. Oke, gue bakal lihat dulu karena gue nggak mau kejadiannya kayak Bu Guru itu sampai meledak. 3, 2, 1. Tunggu. Tahu asal uang atau asal barang? Asal uang aja deh, soalnya orang-orang di kota gue itu kan mata duitan. Non, ayo kita makan kaviar, saya traktir deh. Loh, gaji Bapak kan dikit. Dapat uang dari mana Bapak buat beli kaviar? Rahasia. Mencurigakan. Hah, ternyata asal uang Bapak itu dari Ratu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kalau sebenarnya saya itu adalah bodyguard seorang ratu di kota kita. Nggak percaya saya. Dan selama ini saya berhasil dapat 2M per bulan. Buset! Vel, mending lo nggak usah masuk ke sekolah ini lagi deh. Karena lo pasti nggak punya uang kan buat bayar uang sekolah. Ya jelas punya lah, orang tua gue kan kaya. Kayaknya lebih kayaan gue sih daripada orang tua lo. Dela, asal uang lo dari Tiara. Itu mah udah pasti karena Dela itu babu gue dan dia gue gaji 100 juta per bulan. Makasih banyak ya Ti, bulan ini gue minta naik gaji. Nggak tahu diri ya lo? Kenapa uang lo sebanyak itu Ti? Wah, lo dapet duit dari orang tua lo? Iya, orang tua gue itu bekerja di kerajaan, makanya duitnya tuh kenceng. Kenapa ya semua orang yang kerja di kerajaan itu duitnya pada banyak? Itu pertanyaan terlarang, pokoknya lo nggak boleh cari tahu. Bener, bisa-bisa nanti lo dikutuk jadi batu tuh sama si Ratu. Hah? Jadi batu? Bu, sini saya bantuin. Nggak mau, asal kamu tahu aja ya, isi dalam tas saya ini adalah uang semua. Oh gitu ya Bu, harusnya asal uangnya dari kepala sekolah kan, karena kepala sekolah yang gaji. Hah, ternyata dari uang kas kelas. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya kalau saya mencuri. Ya udah deh, kamu sebutin permintaan kamu apa, nanti saya bakal kabulin. Serius, apapun ya, kalau kayak gitu saya bakal minta buat ketemu sama Ratu.
Dengan begini gue bisa melihat asal uangnya Ratu dan gue bakal minta tip. Ya ampun, itu mah mustahil. Ya udah kalau ibu nggak mau saya bakal sebarin. Ih, ya udah deh nanti pulang sekolah saya bakal minta Ratu buat kesini. Kamu tunggu aja di ruangan saya. Ternyata saya tamu eksklusif ya sampai Ratu datang kesini loh buat saya doang. Ini semua terpaksa. Fel, tunggu dulu. Lo yakin mau ketemu sama Ratu? Iya, emang kenapa? Gue tuh penasaran kenapa Ratu bisa punya uang sebanyak itu. Jangan sampai lo ucap pertanyaan itu di hadapan Ratu karena dia bisa marah besar, bisa-bisa dunia ini hancur. Iya, lo tenang aja karena gue punya kekuatannya. Kalau asal uang lo dari Ratu, ternyata lo bawahannya Ratu. Pantas saja ya selama ini duit lo tuh banyak. Gue pikir lo jaga lilin. Sembarangan ya. Ini semua hasil kerja keras gue dan gue bisa menghasilkan 500 juta per bulan. Apa? Aduh, mana sih Bu Guru? Kenapa jadi gue sendirian di ruang guru kayak gini? Kalau gue ketemu Ratu sekarang bisa-bisa awkward kan? Feli, kamu ngomong apa sama Ratu? Dia marah besar loh menuju ke sini. Perasaan saya belum ngomong apa-apa, Pak. Emangnya kenapa ya? Dengan emosinya dia membawa dor-dor ke sekolah ini. Aduh, takut banget deh kalau dia sampai menghabisi orang. Waduh, jangan-jangan targetnya saya lagi. Ya ampun, saya minta maaf deh, Pak. Sudah terlambat karena dia sudah mau sampai. Ya udah kalau gitu Bapak aja deh yang ngasih tahu asal uangnya Ratu tuh dari mana. Bapak kan bodyguardnya jadi pasti tahu. Tidak, saya tidak akan membocorkan rahasia Ratu karena ini sangat berbahaya. Apa sih maksud Sepang ini? Masa Ratu bahaya? Dan gue nggak percaya kalau Ratu kejam. Feli, itu dia Ratunya, tapi kamu harus persiapkan mental kamu dulu ya. Iya udah deh Bu. 3, 2, 1. Mana yang namanya Feli? Segera menghadap saya. Bisa tahu aura rumah atau aura sekolah? Aura rumah aja deh. Bener banget tuh nak, karena kalau aura sekolah percuma, soalnya teman-teman kamu satu sekolah sama kamu kan? Iya kan Ma, tapi aku sama sekali nggak tahu kira-kira artinya apa aja ya. Merah melambangkan pertengkaran dan biru melambangkan kedamaian. Oh, ternyata rumah sengaruh itu yang mempengaruhi kondisi kita? Iyalah, kalau gitu kamu lihat aja aura rumah kita pasti bagus. Oke, kalau rumah kita biru mah. Tuh kan, karena Mama sering baca-baca doa di rumah kita jadi udah pasti bagus dong. Terus aku harus gimana dong kalau aku nemu orang yang aura rumahnya merah mah? Hindarin, jangan deketin, jangan ditemenin. Waduh. Feli, kamu lihat aura rumah saya dulu dong. Kok ibu bisa tahu saya bisa lihat aura rumah orang? Saya dikasih tahu sama ibumu dan diminta ngelindungin kamu. Mending kamu lihat punya saya sekarang. Aura rumah ibu biru, Bu. Bagus, itu artinya kekuatan kamu bener adanya dan kamu harus saya lindungin. Lindungin gimana? Mulai sekarang kamu nggak usah kasih tahu orang-orang mengenai aura rumahnya. Jadi mending kamu tutup mulut kamu. Lah, jadi kalau aura rumahnya merah, jelek gitu saya nggak perlu kasih tahu. Iya, nggak perlu kasih tahu karena itu akan membawa bencana buat kamu. Bu, masa sih seorang guru bisa dipercaya masalah ginian? Kamu jangan gitu ya, saya ini asisten ya sistem. Itu mah ibu sendiri yang mengakui. Kesya, tunggu bentar, aura rumah lo merah? Emang artinya apa tuh, Vel? Kata Bu Guru jangan dikasih tahu kan? Masa gue harus bohongin Kesya sih? Kasian deh dia. Kok diem? Lo nggak mau ngasih tahu gue? Lo tenang aja, Kay. Soalnya aura rumah merah itu artinya bagus. Kenapa mencurigakan gitu jawabannya? Cuman karena lo bilang bagus, ya udah gue bangga karena aura rumah gue sebagus itu. Daripada lo ngeliat aura rumah orang tanpa jelas, mending lo punya target si Tasya tuh. Kenapa sama Tasya? Selama ini kan kita nggak pernah lihat rumahnya gimana. Oh iya, bener juga. Jangan-jangan ada yang disembunyiin sama dia. Enggak lah, bercanda. Tapi bisa aja lo, Vel. Gue percaya sama lo harus lidikin ya. Padahal gue cuma bercanda. Kenapa gue jadi detektif dadakan? Astaga, Feli, mama kamu hilang loh. Ibu gak usah bohongin saya deh. Saya serius, beritanya tuh udah ada di mana-mana dan ini lagi trending. Perasaan mama tuh diam aja di rumah dan aura rumah kita juga bagus. Jadi nggak mungkin karena aura kan? Kamu salah besar, ini karena aura rumahnya Tasya. Tasya yang katanya Kesya dia nggak punya rumah itu. Kamu salah, dia punya rumah tapi rumahnya memang tersembunyi. Ya udahlah Bu, belum tentu juga kan aura rumahnya jelek yaitu merah. Kamu tuh terlalu berpikir positif. Mending kamu lihat dulu tuh aura rumahnya Tasya apa, buktiin. Sebenarnya ibu ini bisa dipercaya nggak sih? Jangan-jangan ibu bohong lagi. Soalnya mama saya itu kuat, dia bisa melawan segala penculikan, Bu. Sekedar informasi, mama kamu nggak diculik tapi dia menghilang di rumahnya Tasya. Apa? Guys, di mana Tasya? Gue harus cari Tasya. Tasya di mana sekarang? Gue harus nyelamatin mama gue. Kenapa kamu cari aku? Lo kan yang menjebak nyokap gue. Ngaku loh. Iya, apaan sih kamu datang-datang langsung bentang aku? Sok imut amat. Kenapa kamu tuduh aku? Rumah aku baik-baik aja, damai dan tentram. Oh, oke. Kalau gitu kita lihat aura rumah lo apa sih? Hitam? Rumah aku beneran baik-baik aja kok. Kayaknya penglihatan kamu salah mengenai aura rumah aku tuh. Iya sih, ada benernya juga. Soalnya kan warna aura cuma 2, nggak ada tuh yang warnanya hitam. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kenapa gue ngerasa ada yang aneh ya? Woi Vel, cepet kejar si Tasya soalnya aura rumah hitam bahaya banget. Oke, kalau gitu gue harus nyelamatin nyokap gue segera. Tasya lo nggak akan bisa lepas dari pandangan gue. Buktinya sekarang gue ada di depan rumah lo dan sekarang tinggal buka pintunya. 3, 2, 1.
Bisa tahu beban orang atau nasib orang, beban orang aja deh. Jadi gue bisa bantuin orang-orang menyelesaikan bebannya kan? Ya Allah, beban ini berat sekali. Bukannya selama ini Bapak senang terus ya? Oh, ternyata Bapak punya beban. Kira-kira apa ya? Hah, anak? Iya nih, saya nikahin janda dan dia udah punya anak satu, tapi anaknya selalu minta uang jajan sama saya. Oh alah, cuma jajan doang toh Pak. Kalau gitu saya bakal naikin gaji Bapak. Hah, seriusan Non? Iya, lah sekarang bebannya karena jadi satpam. Soalnya manusia nggak akan lepas dari beban Non. Ih, sia-sia dong usaha baik gue pengen bantuin orang-orang. Tapi Non harus pergunakan kekuatan Non baik-baik. Kalau bisa sih jangan sampai orang tahu. Iya deh, terserah Bapak. Diam! Maaf Bu, Ibu pasti punya banyak beban ya di rumah. Hah? Beban Ibu para murid? Ya, kalian semua adalah beban Ibu. Karena kalian selalu mengecewakan Ibu, selalu aja dapat nilai yang jelek. Ibu di sekolah ini kan murid adalah raja, jadi kita bebas dong mau ngapa-ngapain. Tiara, kalian mah enak, gak punya beban sama sekali. Hah? Gak gitu Bu, Dela itu bebannya... Kalau Tiara bebannya, saya nggak punya beban, jadi saya pantas buat ngomong kayak gitu, Bu. Hah? Nggak punya? Kalau nggak punya, harusnya nggak loading kan? Jadi Tiara udah jelas punya beban. Tiara, emangnya selama ini kehidupan lo berjalan mulus? Oh ya jelas dong, kehidupan gue tuh sempurna banget. Soalnya orang tua gue kaya dan gue mau apapun selalu dikabulin. Tapi mustahil Tiara, kalau seseorang tanpa beban itu, ya itu namanya lo kudet. Tunggu. Jangan-jangan lo bisa lihat beban seseorang? Kata Pak Satpam kan gue nggak boleh kasih tahu siapa-siapa. Enggak kok Ti, gue nggak bisa lihat. Oh, gue pikir bisa. Untung aja. Kenapa untung? Karena bebannya Tiara itu. Dela, upsi. Kalian berdua nyembunyiin sesuatu ya? Lalu Dela, kenapa beban lo itu adalah Tiara? Gue nggak mau ngomong lagi, nanti gue dimarahin sama Tiara. Loh, Ibu mau kemana Bu? Soalnya bawa buku-buku itu. Mulai sekarang saya berhenti jadi guru di sini. Astaga, kenapa Bu? Jangan-jangan karena kita semua jadi beban Ibu ya? Maafin kita semua ya Bu, kita murid yang bersalah. Iya, soalnya Ibu udah nggak kuat, lemas rasanya ngeladenin kalian itu. Ya, tapi sekarang beban Ibu kekurangan uang. Nggak apa-apa, uang kan bisa dicari. Mungkin saya bakal jadi pemulung. Pemulung? Yang bener aja Bu. Udahlah, yang penting halal dan sebenarnya... Bu Guru mau ngomong apa? Cepet pulang sekarang juga. Iya. Tiara, kenapa Bu Guru jadi nurut banget sama lo? Ini aneh deh. Bukan urusan lo. Aku pulang. Feli, akhirnya kamu pulang nih. Bantuin Mama anterin makanan yang ke tempatnya Tiara. Ih, ngapain sih Mama pakai kasih dia makanan segala? Dia bayar Mama, katanya dia pengen makan masakan Mama. Nggak mau ah, aku kan musuhnya Tiara mah. Hah? Beban Mama adalah aku. Iya, soalnya kamu itu susah diatur. Gimana Mama nggak capek? Ya ampun, maafin aku ya Mas. Selama ini aku udah jadi anak yang nggak becus, durhaka sama Mama. Udahlah, Mama lagi nggak pengen pusingin ini. Pokoknya sekarang kamu anter makanan itu ke tempat Tiara. Ih, kenapa sih Mama seperhatian itu sama Tiara? Aku kan jadi cemburu. Dela, kebetulan banget kita ketemu di sini. Lo ngapain? Ya, seperti yang lo tahu, gue itu babunya Tiara. Jadi wajar dong gue kesini. Terus ya udah, kenapa lo nggak masuk? Karena dari tadi gue nggak dibukain pintu. Oh, pantas saja Tiara itu jadi beban lo. Ternyata karena dia suka ngerepotin lo. Ya udah, biar gue yang ngetok. Tiara, bukain pintu dong. Dari tadi tuh nggak ada respon. Kira-kira kenapa ya? Gue khawatir nih. Jangan-jangan Tiaranya metong lagi. Ada apa teman-teman? Tiara, kenapa lo transparan, Ti?